Warga masyarakat semakin tidak suka melihat tindakan aksi teror yang dilakukan KKB. Masyarakat semakin paham bahwa apa yang disebut KKB sebagai perjuangan ternyata hanya tipu-tipu. KKB adalah pelaku kriminal yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan bahan makanan. Selain meminta sejumlah uang dan iuran rutin dari ASN, pengusaha, warung sembako dan pejabat, mereka juga kerap kali merampas butiran emas hasil penambangan tradisional. Jika tidak diberikan, mereka akan mengancam, menganiaya bahkan menembak siapapun yang tidak mau memberikan apa yang mereka minta. Saat melaksanakan sambang ke pemukiman warga dalam rangka pembinaan kebangsaan dan teritorial, saya bertemu dengan seorang ibu yang dia memanggil saya dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa yang sedikit sulit saya mengerti, ia meminta saya untuk membantu membebaskan suaminya yang terpaksa mengikuti KKB. Ia juga menunjuk ke arah satu perbukitan yang kemungkinan merupakan lokasi di mana KKB bersama suaminya berada. Saat saya bertanya apakah suaminya memiliki senjata api, ia mengatakan tidak. Dengan gerakan tangan, ia mengatakan bahwa suaminya mengenakan pakaian loreng pemberian anggota TNI dengan selempang berwarna merah yang selalu diikatkan di kepala. Sambil memeluk dua orang anaknya yang masih kecil, ia mengatakan sangat kesulitan memberi makan anak-anaknya. Jantung saya serasa dihimpit sesuatu benda berat. Sedih dan rasa miris bercampur aduk. Sambil memberi sedikit bingkisan makanan ringan, saya hanya menganggukkan kepala tanpa mengatakan iya atau tidak. Usai melaksanakan sambang, saya membicarakan tentang permintaan ibu tadi kepada rekan-rekan satu tim. Seperti yang saya duga, dengan semangat korsa yang masih membara, mereka mengatakan setuju dengan apa yang saya rencanakan. Pukul 6:30 pagi keesokan harinya, kami bergerak kembali menuju pos pemantauan kami. Kira-kira 3 km sebelum pos pemantauan, kami berbelok arah menuju utara. Sesuai apa yang ditunjuk warga saat sambang kemarin. 1 jam kemudian, kami tiba di lereng perbukitan. Saya mengarahkan teleskop mencari lokasi markas KKB. Ternyata, di bagian bawah antara dua perbukitan, ada 3 hunai kecil beratap tenda biru. Sesuai aturan, melalui radio, saya menghubungi pos komando. Saya melaporkan bahwa kami sudah tiba di pos pemantauan, di mana seharusnya kami berada. Mendengar laporan saya, gigi rekan-rekan saya yang sedikit menguning, terlihat dan menunjukkan senyuman tipis. Mereka paham, saya lagi-lagi berbohong. Beberapa saat kemudian, kami bergerak merangsek maju menerobos semak-semak. Saat akan merayap di semak-semak, tiba-tiba mata saya melihat satu sosok benda yang lain. Jantung saya seketika terasa copot. Seekor ular berukuran sangat besar, melingkar di bawah semak-semak yang akan saya terobos. Setelah saya amati, kelihatannya ular tersebut sedang tidur setelah memangsa buruannya yang berukuran besar. Bahagian perutnya terlihat membengkak 2 kali lipat dari besar lingkaran badannya. Apa yang saya lihat, tidak saya beritahu kepada rekan-rekan. Saya tahu, di antara rekan-rekan, ada yang lebih takut melihat ular daripada melihat KKB. Merasa aman, saya lanjut menerobos semak-semak.
Saat berada di pinggiran jurang, salah seorang rekan melihat seorang anggota KKB berjaga di pinggir jurang dengan memegang senjata api karas panjang. Senapan saya pasangkan alat peredam. Kemudian, saya mencari posisi KKB. Dapat. Anggota KKB tersebut terlihat sepertinya sudah mendengar suara karasak kerusuk pergerakan kami. Ia terlihat sedang mencari arah sumber suara. Ia pun saya sekolahkan. Beberapa detik kemudian, kami merangsek memasuki area markas KKB. Terbantu posisi suami warga, kami tidak sulit menentukan posisi Honai tempat di mana anggota KKB berada. Hanya beberapa detik, penghuni Honai kami sekolahkan. Suami warga yang duduk di bahagian samping luar Honai terlihat tersenyum seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dengan gerakan kilat, kami pun meninggalkan lokasi menuju pos pemantauan kami. Pukul 12.30 hari, komandan pos menghubungi saya. Saya menjawab, sejak pagi, kami hanya melakukan perbaikan pos, tidak melakukan patroli. Situasi aman terkendali. Kami hantu rimba, komando.